Tuhan, mari Engkau berikan kami hikmat mengerti dan memahami. Urapi kami semua Bapa, urapi hamba-Mu terlebih menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk diberkati. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Baik. Salam saudaraku dikasih oleh Tuhan. Salam. Ada sukacita. Salam Paskah. Amin. Haleluya. Kita menang, amin. Kalau kita nggak menang, nggak ada yang datang dari ke sini. Benar? Karena Yesus sudah menang, maka kita juga dijamin menang. Itulah sebabnya saudaraku, kita bersyukur kalau kita bisa datang ke gereja. Itu karena ada Yesus memberikan kita kepastian. Karena momen ini saudaraku, momen yang sangat luar biasa. Ada beberapa momen atau event-event dalam dalam kekristenan kita. Salah satu momen apa? Tentang kelahiran. Ya, kelahiran Yesus. Lalu apa lagi? Tentang kematian. Lalu kebangkitan. Ya, dan kenaikan. Yang terakhir nanti saudaraku sudah tahu? Sudah tahu apa yang terjadi nanti? Momen apa yang akan terjadi? Ya, kedatangan Kristus kali yang kedua. Siap? Siap saudaraku? Siap? Haleluya. Ya, saya lebih siap lagi. Kalau saya lebih siap berarti semua harus lebih siap. Kita sama-sama siap. Amin. Iya. Saya percaya Bapak Ibu semua kita sudah sering menonton tentang penderitaan kesengsaraan Yesus. Benar ya? Di YouTube. Atau mungkin hanya lewat saja di YouTube itu. Saudaraku, kebanyakan memang HP kita lewatkan, apalagi itu nggak tahu kalau pada momen ini hari memperingati kebangkitan Yesus atau kematian Yesus, kita banyak untuk melihat menonton tentang video Yesus, ya kan, saudaraku. Kalau saya bercerita kepada anak-anak didik saya di Lesko sana, Cibubur, lalu saya saya buka itu film Yesus, pasti ada yang menangis, pasti ada yang menjerit. Aduh Pak, kenapa menderita banget Pak, saya nggak kuat pamannya Pak, dicampur Pak, sampai menangis saudara. Apakah kita hanya biasa-biasa saja melihat cambukan ataupun penderitaan Yesus, saudara? Tentu ini pertanyaan, saudara, ya. Tapi setiap kali saya buka, apalagi tentang mempelajari tentang Paskah, saudaraku, atau materi-materi tentang kematian Yesus, anak-anak saya pasti itu ada yang menjerit, ada yang menangis. Ternyata saudaraku, anak-anak ini sangat meresponi bagaimana penderitaan Yesus. Mungkin juga dia merasa ketika dia mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, ketika dia mungkin dihukum, dipukul oleh orang tua dan yang lainnya, saudaraku, begitu sakit. Iya kan? Jadi saya coba begini. Coba anak-anak cubit dulu tangan kalian. Mulai 1, 2, 3. Saya bilang, ayo coba kita cubit dulu tangan kita, saudara. Ayo kita mulai. Saya bilang kuat ya. Kuat. Lebih kuat lagi. Lebih tekan lagi. Lebih tekan lagi. Lebih tekan. Sakit tidak, saudara? Padahal kita sendiri yang menghukum diri kita sendiri. Benar? Itu aja sudah sakit. Diri kita sendiri kita hukum, saudaraku, itu aja sudah sakit. Bagaimana orang lain yang menghukum kita dengan sesuatu yang luar biasa, yang tidak ada batasnya, dengan pukulan yang hebat, yang luar biasa, dengan cambukan berulang-ulang. Sekalipun Yesus adalah Tuhan, secara kemanusiaan dia juga menjerit. Dia juga menangis. Dia juga mengeluarkan air mata.
Dia juga merinting, saudaraku, dalam kemanusiaan dia, karena penyakit saudara dan saya. Kalau Yesus memakai kemuliaannya, tidak perlu dia akan disiksa, tidak perlu dia dicambuk, tidak perlu dari bukit Getsemani dia harus menderita, harus dia pikul salib itu dalam 3 kilometer. Bayangkan saudaraku, 3 kilometer dia harus pikul salib itu, saudaraku, dengan berbukit-bukit jalan yang tidak rata, dengan batu-batu, sambil dicambuk, sambil ditendang, sambil diludahi, dan macam-macam sesuka orang-orang tentara Romawi untuk melakukannya, saudaraku. Makanya saya katakan tadi, coba kita cubit dulu tangan kita sekuat-kuatnya. Kita sendiri aja menghukum diri kita sendiri, saudaraku, sakitnya luar biasa. Apalagi orang lain menghukum kita, mencambuk kita, saudaraku. Karena orang yang mau menghukum kita adalah ingin memuaskan dirinya supaya kita juga mengalami siksaan yang luar biasa. Ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak cukup dia dicambuk, tidak cukup dia untuk memikul salib itu, saudaraku, tapi dia juga harus menyelesaikan tugas panggilan dia sebagai anak Allah dari surga. Dia harus selesaikan misi-misi Allah yang dari surga. Saya melihat sejak pelayanan Yesus mulai dari hal yang kecil, atau mulai dia kecil, saudaraku, tidak pernah dia melawan Bapaknya. Tidak pernah. Apa kata Bapaknya dia lakukan? Bapa yang di sorga, dia berkata, apa yang dia kerjakan bukan dengan kehendak dia sendiri, tapi kehendak Bapa. Luar biasa, saudaraku. Yesus adalah Allah yang setia, Allah yang taat. Dia taat melakukan kehendak Bapaknya. Ketaatan inilah, saudaraku, dia dapat selesaikan misi ilahi itu untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika kita punya persoalan, ketika punya cita-cita, kita punya kerinduan, punya kita program, punya kita sesuatu ke depan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak taat melangkah berjalan dengan firman Allah, maka itu akan kita mengalami kegagalan. Yesus taat, ketaatan itulah maka Yesus pernah berkata dan berfirman, aku adalah guru dan guru teladan, gembala yang baik. Dia memberikan contoh-contoh keteladanannya kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya, saudaraku, untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Makanya Yesus, saudaraku, begitu luar biasa kerendahan hatinya. Sebelum dia disalibkan, ada satu hal yang dilakukan dengan murid-muridnya, saudaraku, yaitu teladan yang sangat luar biasa. Apa yang teladan yang sangat luar biasa, saudaraku, yang merendahkan hati? Membasuh kaki murid-murid. Seorang guru, saudaraku, seorang guru membasuh kaki murid-muridnya, sangat luar biasa. Kerendahan hati Yesus, ketulusan, kesucian hati Yesus dia lakukan. Karena dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bila engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, saudaraku. Amin. Saya percaya semua orang ingin untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang lebih besar. Saya percaya semua punya kerinduan yang sama. Tapi firman Allah berkata, ketaatan itu adalah salah satu persyaratan untuk melakukannya.
Maka Yesus melakukan ketaatan itu. Dia merendahkan hati, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, dengan kematian Kristus, maka diperlihatkanlah bahwa Yesus mengasihi manusia. Sebab di dalam perjanjian lama, apapun yang dilakukan pada zaman itu, saudaraku, dikatakan bahwa tetap berada di bawah hukum Taurat. Sebab di sana tidak ada kasih karunia. Kasih karunia itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, temanya hari ini kita adalah hidup sebagai alat kebenaran. Itu dari PGI yang sudah dikirim oleh Bang Yos. Lalu kita posting ya di WA group ya, saudaraku. Terima kasih Bang Yos. Saya lihat postingannya luar biasa gitu ya. Mantap. Puji Tuhan, saudaraku, kita maju semakin melangkah demi melangkah, sedikit demi sedikit semakin maju dalam pelayanan. Amin. Saya sebenarnya tidak begitu pintar, namanya IT nggak ngerti saya. Setelah itu saya berjumpa dan melihat dengan Bang Yos, lalu berkolaborasi dengan anak-anak semua, si Angel dan yang lain. Saya senang sekali, saudaraku. Ini saudaraku, kita punya potensi masing-masing, ayo kita kembangkan di dalam pelayanan ini. Amin. Apa yang menjadi potensi, apa yang Tuhan berikan kepada kita, ayo kembangkan, saudaraku. Kita mau yang satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8, 5 menjadi 10. Jangan kubur talenta yang ada itu. Nanti Tuhan ambil kembali, dan orang yang menerima talenta itu akan mendapat hukuman juga, dan dia akan dibuang dan dicampakkan di dalam lautan api. Ngeri kan? Ngeri, saudaraku. Orang yang sudah mendapat kasih karunia atau talenta sudah tidak dikembangkan, bermain-main dengan Tuhan, bermain-main dengan talenta, maka dia akan diajar Tuhan. Saya mau katakan itu. Karena kita, kalau baca dalam Matius, saudaraku dikasih oleh Tuhan yang punya satu talenta, tidak dikembangkan, lalu dia berpikir negatif kepada tuannya. Lalu dia kubur talenta itu, saudaraku, dia berkata, dia berpikir negatif. Tuhan yang tidak menanam, dia tidak menabur, akan menuai. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sudah diperlengkapi dengan talenta, sudah dikasih dengan cuma-cuma, saudaraku, malah pikiran dia lagi kotor ke Tuhan. Saudaraku bersyukur kalau Tuhan kasih talenta. Amin. Kita punya talenta semua, saudaraku. Jangan katakan saya tidak punya talenta. Semua kita punya talenta. Tapi bagaimana kita mengembangkan talenta ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan setengah-setengah hati, saudaraku. Kalau setengah-setengah hati, saudaraku, tidak akan berkembang. Makanya yang punya satu talenta itu setengah hati, bahkan tidak ada hati. Bayangkan dengan totalitas dia kuburkan talentanya, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, kalau kita dikasih karunia atau talenta, ditagih lagi nggak? Ditagih. Datang nggak nanti Tuhan kita, Bapak kita di surga yang memberikan talenta? Datang. Itulah yang disebut tadi, ranting-ranting yang berguna, dia akan menghasilkan buah yang banyak. Amin. Mau jadi ranting-ranting yang berguna? Yang menempel ke pokok anggur itu, saudaraku, kitalah ranting-ranting yang sedang diproses Tuhan menjadi ranting-ranting yang berguna dan akan menghasilkan buah-buah yang lebat, dan buah-buah itu akan dinikmati banyak orang lain. Amin. Itu, saudaraku. Itulah sebabnya, saudaraku, nanti yang punya talenta, pemberi talenta karunia itu akan datang juga untuk menagih kepada kita. Benar ya? Memang asal dikasih udah, lalu dibiarkan, lalu gak peduli dah. Enggak, saudaraku. Kalau Tuhan udah kasih itu, kembangkan itu, pegang itu, lakukan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sebab dunia ini diperlukan, dibutuhkan talenta-talenta kita, karunia kita untuk memenangkan banyak jiwa. Saudaraku, tadi malam saya juga capek sebenarnya kemarin. Tadi udah saksikan Ibu Bugem ya.
capek bolak-balik namanya kerja ya. Aduh, seharian ya kita kerjakan kloset yang macam-macam ya. Saya juga yang korek klosetnya kotoran semua ya, melebihi itu kan saya sebenarnya. Kalau saya masalah kotoran dan yang saya nggak jijik saudara, benar saya nggak jijik. Saya cuci tangan udah makan apa itu sehat juga saya, iya kan? Iyalah, cuci lah pakai sabun lah semuanya kan saudaraku ya. Saya saja saudaraku, karena apa? Kalau saya kerja itu nggak ada tanggung-tanggung saudaraku, mau ada di situ pun itu ya, racun itu kalau memang ya kumakan aja. Iya, saya kerjakan saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Saya memang pakai masker, saya kasih tukangnya pakai masker. Iya, bayangkan saudaraku, klosetnya di situ gumpal-gumpalan, muka kita harus begini, ya kan, harus begini. Tapi nggak masalah bagi saya. Iya kan? Udah nanti juga pergi dia kok. Udah selesai, udah. Tadi udah selesai sudah. Kenapa? Sesuatu yang kita kerjakan harus sungguh-sungguh dan serius. Amin. Harus sungguh-sungguh. Kalau enggak nanti nggak jadi saudara, aku nanti panggil lagi. Aduh, kenapa? Aku cici melihat itu begini, aku nggak tega, aku begitu. Ya. Nggak jadi, benar. Ya kan? Ya udah, tak usah pikirin. Nanti kamu makan lalu kau lihat nanti ada ulat-ulat, tak usah pikirin itu saudaraku. Jalan itu semua. Saya udah bilang 2 kali aku makan tai anak bayi kok. Ya kan? Saya kasih makan bayi, dia tak tahu dia juga menceret, dia mengalir air kotorannya ke piring saya karena saya makan juga. Saya nggak tahu kalau dia itu sudah kasih bumbu-bumbu ke makanan saya. Sambil saya makan, saya sendok ke mukanya, ke mulutnya. Saya sendok ke mulut saya, makanan saya sendok. Setelah saya perhatikan sudah mau habis, rupanya di sana kuning-kuning piring saya. Kuning-kuning saudaraku. Enak kok, kenapa? Nggak muntah saya. Waktu saya makan nggak ada rasa-rasa apa, nggak tahu kalau Tuhan kasih mungkin apa namanya aromanya itu. Benar saudaraku, makanya saya sangat cinta anak-anak. Benar, mulai dari TK atau di mana, kalau saya belajar nih, ini ada masalah, ada dampaknya ya dulu ya. Jadi saudaraku, di Sumatera 1, baru Kalimantan Timur 1, namanya Wiwi saudara. Nah itu, saya suka jaga anak gini saudaraku. Jangan seperti yang baby sister jaga anak, tak tahu dipukulin, dihancurin juga matanya. Saudaraku ya, dari anak saya kasih, apaan? Bilang ini, udahlah, bersyukurlah kalian kalau masih ada bapak mama opung. Halo. Iya kan? Iya kan? Iya, kalau ada mama opung loh ya, benar ya kan? Opung jaga sih. Ya udah, kasihan ya kan? Daripada kau bayar itu baby sister, bayar aja mama, ya kan? Papa, mulai ini. Enggak, saya bukan mau ini. Tapi bagaimanapun kita sayang cucu, sayang anak. Amin. Itu saudaraku dikasih oleh Tuhan. Iya. Kalau ada lagu berkata kembalilah, kembali lagi, maksudnya kita pikir-pikir sudah nyaman kalau sudah tua ya. Sudah nyaman kalau sudah nikah, anak-anak tertawa. Papa mama jaga dulu kan, mau kerja kan, baby sister lagi kan. Nah, maksudnya kita tidak ada masalah bagi kita kalau memang begitulah sirkulasi hidup. Amin. Itu sirkulasi hidup saudaraku. Itulah hidup itu, terus berkesinambungan seperti itu nanti. Terus begitu. Ya. Iya, yang mudah-mudahan nanti begitu juga. Jangan marah, ya kan? Ya begitu juga. Hidup itu seperti itu, saudaraku dikasih itu. Ya, nggak ada yang mau disalahkan. Siapa mau disalahkan? Nggak ada yang mau disalahkan. Mau disalahkan anaknya enggak, mau disalahkan bapak pun enggak, saudaraku. Memang harus seperti itu hidup.
Kalau ada opung gak suka dengan sayang sama cucunya, bukan opung itu. Opung-opung itu kan. Baik saudara, tetapi di sini semua kita adalah yang luar biasa, yang dipersiapkan Tuhan kita sebagai Bapak opung yang hebat. Amin. Amin saudaraku. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kematian Kristus Yesus Tuhan adalah bagi kita semua orang yang berdosa. Kita tahu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Karena kita dalam Kristus, makanya kita senang semuanya saudaraku. Melakukan sesuatu semua itu senang saja. Benar. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya kemarin dari malam saya nggak tidur sebenarnya. Tidur saya mulai jam 5 sepertinya. Saya nggak tidur. Lalu anak saya masih di mobil. Tapi diingatkan kepada saya bahwa Alkitab berkata, ya, di dalam pasal 24, Lukas pasal 24 gini. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Pagi-pagi benar, saudara. Ya, berarti masih sedikit mungkin kalau kita lihat yang bangun ya. Kalau pagi-pagi benar ya, paling itu yang bangun itu yang belanja atau di mana, kan biasanya seperti itu, belanja udah jam 3. Saya ingat dulu itu saudaraku waktu saja di Tengkulak, tahu Tengkulak? Ya, jual kacang sayur apa di mana itu jam 2 atau setengah 3 kami sudah berangkat dengan 16 km atau 20 km dengan naik sepeda. Harus kami tempuh 1,5 jam atau 2 jam. Pagi-pagi benar tidak ada orang, belum ada yang bangun saudaraku. Maka suara sepeda kami itu kedengaran. Kalau di Goes itu kedengaran karena masih sepi. Nah, saudaraku pagi-pagi benar. Saya duduk di sana, pas di tempat Laisi Manado. Saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bawa aku dalam berbagai doa-doa saudaraku sedoa. Tapi Tuhan ingatkan saya, siapa yang kita doakan? Armando. Saya katakan, Tuhan, Engkau bangkit. Lewat kebangkitanmu Tuhan, bangkit, maka penyakitmu Tuhan akan hilang dari Armando. Saya berdoa saudaraku, melalui kebangkitanmu Tuhan, maka kebodohanku pun Tuhan akan lenyap. Lewat kebangkitanmu Tuhan, kemalasanku pun lenyap. Lewat kebangkitanmu Tuhan, penderitaanku pun lenyap. Lewat kebangkitanmu ya Tuhan, penyakitku lenyap. Lewat kebangkitanmu Tuhan, semangatku semakin berkobar-kobar. Amin. Saudaraku, makna daripada kebangkitan itu adalah bahwa Yesus menang dari segala hal. Pasca berarti kemenangan, pasca berarti menang dalam segala hal. Yesus mengalahkan maut dan kematian. Amin. Yesus mengalahkan sakit penyakit. Yesus mengalahkan penderitaan, masalah kebodohan dan yang lain. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Apa masalah kita? Melalui kebangkitan Yesus dia sanggup mampu mengubah dan memulihkan. Amin. Tapi kadangkala kita kurang percaya tentang hal ini. Makanya Paulus katakan, jikalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman dan pelayanan dan kepercayaan kita. Itulah sebabnya saudaraku, lewat kebangkitan Kristus saya percaya, kita yang tadi saudaraku mungkin merasa sesuatu tidak berdaya, ayo bangkitlah saudara.
bangkit. Kalau Yesus pernah berkata kepada orang yang sakit, saudaraku, ya, dan juga si Petrus, bangkitlah dari tempat tidurmu, maka dia bangkit, lalu dia bawa tempat tidurnya, saudaraku, tempat tidurnya dibawa. Tadinya dia tidak bisa jalan. Kenapa? Karena kita tahu kebangkitan Kristus mendatangkan kemenangan bagi kita. Amin. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita maknai kebangkitan Kristus ini. Tidak hanya kita memperingati saja, saudaraku. Setiap tahun kita memperingati tentang kebangkitan Kristus. Hore, bangkit. Kita nyanyi dengan semangat yang luar biasa, saudaraku, tanpa kita mempunyai makna, ya, tanpa kita mengerti makna daripada Paskah itu sendiri. Saudaraku, Paskah adalah menang dalam segala hal. Amin. Dia kalahkan segala-galanya. Dia lucuti sekalipun kuasa kegelapan, roh jahat di mana-mana, saudaraku. Dia kalahkan, dia patahkan, dia lucuti. Makanya jangan kita dikalahkan oleh roh-roh jahat. Amin. Jangan dikalahkan, saudaraku. Jangan kita ditakut-takuti, jangan kita mau diintimidasi oleh roh-roh jahat. Akhirnya kita takut dan yang lain, saudara. Akhirnya kita tidak berdaya, lalu dikatakan, waduh, saudaraku, kalau saya di belakang rumah saya itu, ke atas rumah itu ada satu rumah di atas, saya tahu di situ ada roh jahat. Setiap saya naik itu, langsung ngeok gitu. Tapi saya bilang begini, gimana? Mana nyali? Semakin aku ditakut-takuti, semakin berani saya. Karena saya tahu bahwa ada kuasa darah Yesus dalam diri saya. Amin. Ada kuasa darah Yesus di dalam kita, saudaraku. Tidak perlu takut akan hidup ini. Apa sih? Pak Pendeta bagaimana aja? Iya kan? Tidak perlu kita takut atau berlebih-lebihan takut akan hidup kita, saudaraku. Kadang-kala rasa ketakutan, keraguan-raguan, kebimbangan, saudaraku, membuat kita, saudaraku, tidak berdaya, membuat kita tidak maju, membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, membuat iman kita down, membuat kita tidak maju, tidak melihat mujizat Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, selalu iblis menanamkan keraguan-raguan, menanamkan ragu-ragu, bimbang, khawatir, dan yang lain, saudaraku. Iblis ini kan licik, saudara, supaya kita tidak punya kemampuan untuk percaya kepada Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit, saudara. Oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan semuanya. Dosa tidak lagi berkuasa lagi di dalam tubuh kita. Oleh karena darah Yesus yang menguduskan, menyucikan kita, kecuali kita mau diseret oleh dosa itu sendiri. Karena kita punya kuasa darah Yesus, maka kita bisa taklukkan kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa kutuk, kuasa-kuasa sejarah roh jahat yang menyerang balik, yang mau mencoba untuk melemahkan, yang membuat kita tak berdaya. Katakan saja, kuasa darah Yesus akan patahkan semua segala pekerjaan tipu daya iblis. Amin. Saudaraku, saya puas kemarin itu kita berdoa, ya, di rumah sakit bisa menyembah kami. Belum pernah saya bisa rasakan di rumah sakit menyembah sampai kami 11:30. Kami menyembah, akhirnya mamanya ini juga adalah mendapat bahasa roh. Anaknya menangis karena dia nggak bisa, mulutnya nggak bisa dibuka. Tidak bisa, gini. Jadi kalau keluar pun air liur itu harus hilang. Karena ini dioperasi, giginya dicabut rahangnya, saudara. Yang ini belum, karena masih muda katanya. Ngeri banget, ya. Udah dioperasi tapi tidak dijahit. Dibuka begini. Dengan alasan dokter katakan nanti kita lihat dulu cairan-cairannya. Saudaraku, mengerikan. Tapi Tuhan luar biasa. Momen tadi malam itu adalah momen bagaimana Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Tuhan berikan hikmat bagi kami, saudaraku. Puji Tuhan.
Saya buang sampah tadi pagi di sini, pagi-pagi ya jam-jam 7. Saya ketemu dengan mamanya. Bu, mau kemana bu? Ya, oh iya Pak Gem. Ya kalau itu ada, saya lihat dia kok nggak ada. Ini motor atau di mana parkiran di depan gereja katanya. Ya, tapi di sini ada parkiran ya kan? Oh, ada. Iya kita masuk jam 5 saya bilang gitu. Ya di mana sih Armando? Puji Tuhan, sudah bisa makan. Dia minta buah, makan kelengkeng banyak. Pokoknya ada aja diminta. Bayangkan saudaraku nggak bisa. Ini tertutup karena ini keras, karena ini masih namanya bekas operasi. Rahangnya kan diambil 3 nih, giginya. Sudah luar biasa. Saya rasakan tadi malam itu kami bersama-sama di waktu berdoa saudaraku. Luar biasa. Tidak seperti saya yang pernah di rumah sakit umum Duren Sawit. Di situ kami mau berdoa, tek. Pak, sudah waktunya pulang Pak. Akhirnya berdoa kami terburu-buru dengan bugemnya kan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tadi malam memang momen Bu Armando adalah milik Tuhan. Amin. Saya katakan kalau Tuhan sembuhkan engkau harus dibaptis dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, ini sesuatu yang sangat luar biasa saudaraku. Kenapa? Karena kita sesuai dengan deklarasi kita saudaraku. Ayunkanlah sabit sebab sudah masa tuanya. Jangan beranda-anda lagi. Jangan beralasan lagi. Amin. Amin saudaraku. Mau berkomitmen menjadi saudaraku? Menjadi pendoa? Mau jadi pendoa? Mau? Siap? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya percaya deklarasi Agnus Dei Ministry ini saudaraku akan terjadi dan sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Ternyata saudaraku tadi teman kita yang dari KPPI itu, saya dapat tunjukkan tadi kita punya deklarasi ini yang Tuhan saya dapatkan. Saya bilang, kami juga seperti ini, tapi rangkaiannya tidak seperti ini. Sekarang kita menuai, bukan lagi menuai. Apa tuayan? Bukan lagi menguning, sudah memasak saya bilang. Kalau itu sudah memasak saudaraku, ya mari kita maknai kebangkitan Yesus. Mari kita maknai kebangkitan Yesus. Kalau Yesus bangkit dan mengalahkan segala sesuatu saudaraku, mari. Karena sudah saatnya kita harus menuai jiwa-jiwa baru. Amin. Sudah saatnya kita harus melangkah. Sudah saatnya kita harus berjalan. Sudah saatnya kita harus mencari jiwa-jiwa. Jangan sampai saudaraku dikasih oleh Tuhan jiwa-jiwa yang di sana dirampas oleh maut. Makanya kalau ada sesuatu saya belajar mulai. Kalau ada seperti ini, karena kami sudah berdoa begini di sini, ya, sering berdoa Tuhan begini, Tuhan kami berdoa, Tuhan kami sudah berdoa, doling. Udah minggu yang lalu kita doling ya, doa keliling ya, doling. Kita sudah rekrut daerah ini, sudah rebut saudaraku, kita rebut jiwa-jiwa di sini saudaraku. Saya mau katakan siap-siap dipakai. Amin. Tim doa siap-siap, hamba-hamba Tuhan, kita jemaat Tuhan siap-siap. Kalau Pagen katakan ayo berangkat, jangan lagi tanya jawab. Bukan otoriter saya, bukan ya. Ya, kalau saya katakan hari ini kita berangkat, ada di sana jiwa menanti, dia akan disampaikan tentang kerajaan Allah. Amin. Ayo, luar biasa. Langsung kedua tim kita siap. Ya, bukan juga siap. Akhirnya kami melangkah saudaraku. Satu jiwa dimenangkan. Semua malaikat di surga bersorak-sorai. Amin. Betapa berbahagianya kita karena nama kita tertulis di buku kehidupan Allah. Lalu Allah perhitungkan nanti sudah seberapa banyak kau lakukan, hambaku Alvin, hambaku Maria, hambaku Duman, hambaku Rose, semua kita yang ada di sini sudah berapa banyak. Lalu kita bertanya, saya tidak tahu, guru tidak tahu Tuhan, Bapak, saya tidak dapat mencatat berapa banyak. Lalu Bapak kita di surga membuka. Ini loh, semua tertulis kok. Semua apa yang kau kerjakan untuk kemuliaan surga tertulis di dalam buku kehidupan. Amin.
tidak akan pernah sia-sia apa yang kita kerjakan, sekecil apapun dalam pekerjaan Tuhan. Kerjakan itu, saudara. Amin. Saya rindu supaya kita membangun tubuh Kristus melalui atmosfer ini. Sama-sama kita membangun, saudara. Tapi kalau saudara ragu-ragu untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini, saudara hanya setengah hati, katakan saya hanya setengah hati, patut. Jadi saya tidak paksa supaya aku berdoa supaya jangan setengah hati maksudnya. Karena saya tidak mau, supaya kita sama-sama, saudaraku, memiliki apa yang Tuhan sediakan di sana. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud, saudaraku? Lalu firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13 tadi, saudaraku, berkata sesuai dengan tema kita, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mau saudaraku mau dipakai Tuhan? Amin. Mau dipakai Tuhan? Maukah kita mau dipakai Tuhan semua? Haleluya, amin. Saya percaya, saudaraku, karena Yesus sudah tebus kita lewat kuasa darahnya, saudaraku. Tuhan Yesus mau supaya jangan kita bermain-main, jangan kita berandai-andai, bersantai-santai, saudaraku. Tapi kita mau menghargai pengorbanan Yesus dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Kita mulai dari hal yang kecil, saudaraku. Ayo, mulai dari hal yang kecil. Lakukanlah itu. Maka firman Allah berkata, jika engkau setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan menambahkan, memberikan perkara yang besar kepadamu. Amin. Saya percaya kita semua punya kerinduan yang sama. Jikalau Tuhan kasih sama kita satu, kita masih rindu supaya kita mendapatkan lebih daripada satu lagi. Artinya tambah lagi, saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari jangan sia-siakan kebangkitan Yesus. Artinya, jangan lagi kita mempersembahkan, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, saudaraku. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Amin. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Saya percaya kita semua rindu menjadi senjata kebenaran. Amin. Saya percaya kita rindu untuk melayani Tuhan lebih lagi, yang sudah ada menjadi lebih luar biasa lagi, saudara. Saya percaya, saudara. Saya sering disepelekan teman-teman, saudara. Benar. Saya sering disepelekan. Ya, di anggota-anggota organisasi dan yang lain begini, ya kan? Sering saya. Aduh, udah nggak apa-apa. Saya banyak belajar. Nggak apa-apa. Ada yang lebih pintar, ada yang lebih ini. Kita harus belajar kepada orang yang lebih. Kita yang bodoh ini, ada orang yang mengajar kita marah kadang-kadang. Ini kadang-kadang tabiat manusia. Kadang-kadang kita hanya 1, 2 yang kita tahu, sementara teman kita sudah 5 bahkan 10. Yang 10 ini dia mau salurkan kepada kita, ya kan? Kita gak siap menerimanya. Kita mulai merasa direndahkan. Jangan, saudaraku. Alkitab katakan, jika engkau menjadi pelayan yang lebih besar, engkau harus bisa menjadi pelayan yang lebih kecil. Ya. Merayaklah dulu kita dari hal yang kecil. Mulai apa? Dari singa. Halo, ya kan? Mulai dari singa. Doa. Mulai meningkat kemana? Ke WL. Pendoa. Oh, saudaraku, lama-kelamaan Tuhan bawa kita. Bahkan kita di atas mimbar ini menyampaikan firman Allah. Mari saudaraku, kita saling memberikan, saling membangun. Mari kita saling memotivasi. Kalau ada saling memotivasi, saudaraku, ayo, kenapa tidak? Saudara tahu nggak? Saya sudah S1 pada waktu itu mengajar di Lesko.
Sayalah satu-satunya guru yang tidak tahu tentang IT. Tahu IT ya? Komputer. Sayalah satu-satunya tidak tahu ya, mengendalikan, membuka komputer aja tidak tahu. Saya hanya memencet apa? Tombolnya off on. Benar. Betapa malunya sebenarnya saya yang paling tua, saudaraku. Saya paling tua di situ, guru yang paling tua, juga guru yang botak, saudaraku, karena masih muda-muda teman saya di sana. Saya yang sudah botak di sana, sudah berumur, tapi sedikit pun saya nggak ngerti tentang IT, saudaraku. Benar. Tapi saya belajar. Gimana caranya? Saya perhatikan, saudaraku. Teman saya udah pernah ketik apa? Ketik soal. Saya ketik soal, saudaraku kan. Lalu teman saya bilang begini, Alben, sudah kirimlah itu soalnya. Iya, saya kirim. Dan kata, padahal saya nggak tahu sebenarnya. Cuma aku minta waktu aja, kira-kira 2 menit, nanti kan kira-kira seperti itu kan. Ya cerdas-cerdas sedikit lah ya kan. Walaupun sudah saya kirim ya. Lah teman saya, mana belum? Ya sebentar, aku bilang lagi kan. Jangan, nggak ngerti aku mengirim. Maksudnya nanti supaya dia nanti datang menolong saya, saudaraku. Sampai 6 kali, saudaraku. Lalu dia bilang, di mana caranya kau Alben untuk mengirimnya? Ya kan? Begini. Enggak, begini caranya ya, pantas dia bilang kan. Orang saya kotak-katik begini kok, nggak ngerti saya rumusnya. Mau kemana? Saya juga ngerti itu dari anak saya juga yang ngajarin saya. Akhirnya saudaraku begini Pak Alben, gini. Dari situlah saya, saudaraku, belajar mengetik, belajar memprint, belajar membuat ini, belajar membuat tabel, belajar membuat ini, saudaraku. Mulai walaupun tidak sepintar mereka. Ternyata bisa, saudaraku, walaupun memang pas-pasan. Sama seperti main gitar, saudaraku. Kalau dibilang main gitar lebih daripada ya, orang lain lebih daripada saya. Tapi saya ya saya punya skill sedikit untuk cukup diri saya. Artinya masih bisa saya untuk masuklah ke dalam ya, bagian mereka. Begitu, saudaraku. Oleh karena itu mari, saudaraku, kita terus berjuang dan belajar. Amin. Semangat. Jangan ya pernah mundur, saudaraku. Jangan pernah kita berkata, aku dah lelah Tuhan. Aku tidak mampu lagi Tuhan. Saudaraku, saudara dan saya mampu karena darah Yesus memampukan kita. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, saudaraku, dia mengalahkan, dia ambil alih seluruh kelemahan kita. Dia bangkitkan kita, saudaraku, agar kita dapat melakukan kebajikan. Kebenaran itu, saudaraku. Oleh karena itulah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari, saudaraku, melalui kebangkitan Kristus kita harus bangkit. Melalui kebangkitan Kristus, penyakit kita pun harus sembuh dan hilang. Melalui kebangkitan Kristus, kelemahan kita juga harus hilang. Kemalasan kita juga harus hilang. Kecanduan kita juga harus hilang, saudara. Saya kira kita ini sudah semua candu dengan hati. Benar atau tidak? Mari, saudara, kita maknai kebangkitan Kristus. Bukan saya katakan langsung kita tidak pegang HP, saya nanya aja, aku merintahkan Bapak Ibu, ya kan? Tapi jangan sampai HP itu yang menguasai, memperbudak kita. Akhirnya kita lupa membaca firman Allah. Iya kan? Berjam-jam kita bisa lakukan ini, saudaraku. Berjam-jam kita bisa lakukan apa tadi saya katakan, saudaraku. Ini melihat ini. Berjam-jam, bahkan sampai kita tidak kerjakan pekerjaan yang harus kita kerjakan pada waktu itu juga. Sementara kita lupakan hingga pernah, saudara, kita baca. Saya pernah marah sedikit ke murid saya kemarin. Main HP-nya, mau belajar, di situ belajar, saya mulai memaparkan materi. Langsung dia begitu. Langsung saya potong. Saudaraku. Beginilah zaman masa kini, ya kan? Beginilah zaman masa kini. Kalau sudah baca firman Tuhan,
lalu mata kemana? Tapi kalau sudah pegang HP, mata semakin melebar. Bahkan tenaga berteriak pun semakin bertambah. Hop, hop, hop. Apalagi main game. Benar atau tidak? Benar. Baca kitab banyak, kita mulai membaca. Ya kan, jikalau demikian, apakah yang hendak membaca itu mengeluarkan suara kita, saudaraku, sepertinya itu gengsi kita. Lalu mulai kita pelan-pelan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Saya langsung bilang, kalau kayak gini tipe-tipenya murid saya nggak tahu mau kasih nilai berapa. Ya makna apa? Mau kasih nilai berapa? Tidak perlu engkau punya nilai pengetahuan itu 100, tapi kau harus, saya lihat engkau bertumbuh, bergerak, maju, dan engkau bisa memperhatikan. Buat apa nilaimu 100 tapi karaktermu tidak benar? Buat apa nilaimu 100 tapi komunikasimu tidak benar? Buat apa nilaimu 100 tapi etikamu tidak baik? Karena banyak orang pintar tapi tidak punya etika. Benar? Banyak orang pintar tapi tidak punya norma-norma ataupun karakter yang baik. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, Yesus yang sudah mengalahkan itu karakter-karakter yang tidak baik itu, saudaraku. Yesus bangkit supaya semuanya yang hal-hal kelaliman itu harus dipatahkan keluar dari diri kita. Amin. Darah Yesus yang membasuh kita, saudaraku. Darah Yesus yang membangkitkan kita. Darah Yesus yang menghidupkan kita. Darah Yesus yang menyelamatkan kita, saudaraku. Mari kita bersyukur, saudaraku. Dengan kebangkitan Kristus, kita juga bangkit dari segala kebodohan, kemalasan, kelaliman, apalagi, saudaraku, segala hal-hal yang tidak baik. Mari kita bangkit, tinggalkan itu semua. Amin. Saya mau katakan buat kita semua, jemaat-jemaat yang di sini semua. Mari, saudaraku, jikalau selama ini kita di luar sana, mungkin kita masih sulit bangkit, saya mau katakan, mari kita bangkit melalui Paskah ini. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama. Semangatlah, semakin semangatlah, semakin semangat, saudaraku, di dalam Tuhan. Semangat mengerjakan sesuatu pekerjaan yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Syukuri segala sesuatunya, saudaraku, supaya Tuhan tambah-tambahkan yang satu menjadi dua. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, glory bagi Ibu Bapa. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.